Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Salam kenal. Nama saya Aldila Dharma. Alhamdulillah, sama Allah, saya itu diamanin Rizky untuk menginisiasi namanya movement kita Sholawat Everyday. Ada sebuah komunitas untuk mengumpulkan teman-teman yang suka sholawatan, pengen belajar sholawatan dan pengen berjuang untuk istiqomah sholawatan minimal 1000 sholawat tiap hari harga mati. Nah, di kesempatan kali ini mohon izin untuk saya menyampaikan visi misi S itu seperti apa. Sebenarnya visi misi S ini sudah tertulis dalam konsep PDF, tapi rasanya kok kurang gitu loh. Kurang kalau saya nggak langsung menyampaikan kepada teman-teman. Video ini akan tersebar untuk bahkan semua member Sholawat Everyday. Jadi harapannya apa? Dengan saya menyampaikan ini, kita akan bisa terbentuk satu ikatan yang sama, vibrasi yang sama, pola pandang yang sama, pola pikir yang sama. Akhirnya kita bisa berjuang di Sholawat Everyday ini dengan satu rasa. Paham ya? Jadi supaya cinta kita terhadap Sholawat Everyday itu sama, cinta kita terhadap Kanjeng Nabi itu sama, akhirnya gak ada perbedaan gitu loh dalam memperjuangkan Sholawat Everyday ya. Jadi mohon izin untuk menjalankan visi misi Sholawat Everyday. Visi kita adalah ada 3 poin sebenarnya, yaitu yang pertama adalah belajar, yang kedua adalah mencintai, yang ketiga Kanjeng Nabi, sampai kiai. Kenapa kok kita pakai pilih kata belajar? Karena dengan belajar itu dalam menandakan tidak ada orang yang pintar di Sholawat Everyday, tidak ada orang yang ahli di Sholawat Everyday. Semuanya berproses, dan dengan adanya belajar kita sama mentolerir yang namanya kesalahan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kenapa ini mencintai? Karena cinta atau mahabbah itu adalah unsur utama kita untuk bisa melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Kalau kita andai kata kita punya grup belajar sunnah atau belajar apa gitu ya, tapi kalau kita hanya fokus di amalan tanpa cinta, ya akhirnya kita melakukan sesuatu tanpa rasa gitu loh. Contoh, kita nyanyi. Kalau kita nyanyi, kita nggak tahu feel-nya, kita nggak tahu maknanya, artinya, kita nggak bisa menuangkan perasaan, karena akhirnya nyelempeng gitu loh. Termasuk berjuang di Sholawat Everyday, termasuk sholawatan, kita harus punya rasa cinta. Mencintai siapa? Nah, Kanjeng Nabi sudah clear, tidak perlu pertanyakan lagi. Tapi kenapa Mas, kok ada Kanjeng Nabi? Lalu ada juga Ahlul Bait. Ahlul Bait itu adalah keturunannya, zuriyahnya Kanjeng Nabi. Kenapa Mas, kok ada salafus soleh, para ulama sampai kiai? Nah, yang mau kita tekankan adalah kenapa kok sampai harus di kiai? Karena teman-teman, Sholawat Everyday ini adalah sebuah movement ya. Walaupun kita belum berusaha mempelajari sunnah, mencintai Kanjeng Nabi, tapi kita tidak pernah melupakan kenusantaraan kita. Ya, jadi saya senang sama quote-nya Pak Karno. Kalau kamu jadi orang Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau kamu jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Lah, gak salah satunya Kristen apa gitu loh. Pokoknya ada 3 agama gitu. Nah, cuma maksudnya adalah kita enggak apa-apa, kita full mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, belajar mengikuti sunnahnya Kanjeng Nabi, tapi jangan lupa kita orang Indonesia. Makanya kita juga dalam visinya Sholawat Everyday, kita belajar mencintai Kanjeng Nabi hingga poro kiai. Ya, paham ya? Itu adalah visi besar kita, teman-teman. Kita sedang kendaraan Sholawat Everyday ini menuju ke arah ini, belajar mencintai Kanjeng Nabi, Ahlul Bait, salafus soleh, lalu para ulama dan para kiai. Nah, untuk misinya kita punya 6 misi. Ya, teman-teman ya. Yang pertama sudah jelas, ngajak sholawat 1000 tiap hari. Itu harga mati. Kita akan fokus di Sholawat Everyday ini ngajak orang sholawatan 1000 kali setiap hari. Kita fokus hanya pada 1000 minimal tiap hari. Karena kemarin sebenarnya ada kejadian kita sholawatan mungkin banyak-banyakan 10.000, sekian belas ribu, tapi akhirnya kita melupakan lafaz kita, melupakan adab kita dalam sholawat. Padahal untuk kita bersholawat perlu pelafalan yang jelas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita cepet-cepetan
selama malah yang ada selama atau mat gitu. Nah itu penting diperhatikan, kita juga ada adab. Nanti tanyalah ke page kalian masing-masing. Yang kedua, ngajak untuk mengamalkan sunnah yang ringan. Kenapa kok yang ringan? Teman-teman harus tahu, amalan yang dicintai sama Allah adalah amalan yang kontinu, yang istiqomah. Gak perlu besar, gak perlu banyak, tapi konsisten gitu loh. Nah kalau kita ngajak sunnahnya Kanjeng Nabi, gak dikasih embel-embel ringan, kita fokuskan pada yang berat, akhirnya kita akan melupakan hakikat daripada keistiqomahan untuk beribadah. Makanya kita di sholat everyday ini, misi kedua adalah ngajak mengamalkan sunnah yang ringan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah ngajak intinya sirah nabawiyah lah. Sirah nabawiyah, sirah Nabi. Kita ya supaya lebih bisa mencintai Kanjeng Nabi sesuai visi kita tadi, kita harus belajar gitu loh, mengenali kisahnya Kanjeng Nabi. Kemarin sempat aku kirim ke teman-teman PJ e-booknya Sirah Nabawiyah, dan hari ini pun di kantor Bani Brijaya Foundation dan di kantor Yayasan Indonesia Berselawat, saya mewajibkan untuk teman-teman yang bekerja di sini baca Sirah Nabawiyah setiap hari minimal 30 menit dan ada laporannya tiap hari. Intinya adalah misi ketiga kita akan memperkenalkan teman-teman bagaimana sih kisah Kanjeng Nabi, para sahabat dan para keluarga Kanjeng Nabi. Yang keempat, tetap juga belajar kisahnya siapa? Kisahnya Ahlul Bait, gitu-gitu loh. Salafus Saleh, ulama dan para kiai. Intinya kita yang keempat belajar mempelajari kisah-kisahnya para orang soleh. Kayak contoh, sholat everyday sekarang lagi gencar untuk ngajak orang baca Rotib Al-Hadad. Rotib Al-Hadad itu adalah kumpulan zikir yang dikumpulkan atau diformulakan oleh Imam Al-Hadad, Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadad. Nah, siapa beliau? Wah, banyak ceritanya. Nah, tapi intinya gini, akan beda cerita kalau kita mengamalkan Rotib Al-Hadad dengan atau tanpa mengenal siapa yang nulis itu. Nangkep maksudnya ya? Jadi intinya adalah itulah penting kita mempelajari kisah-kisah orang-orang soleh deh. Karena dengan mempelajari kisah orang soleh itu kayak obat. Insya Allah dengan belajar kisah-kisahnya orang soleh semakin menguatkan kita untuk sholawatan tiap hari, memperbaiki diri tiap hari dan lain sebagainya. Itu yang keempat. Yang kelima, amalan. Nah, ini yang kebanyakan orang suka. Kita akan mengajak mengamalkan amalan para ahlul bait, salafus soleh, alim ulama dan kiai. Jadi gini teman-teman, kita ikut dalam tracknya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Memang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ada amalan-amalan yang mungkin tidak langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi. Contoh sholat nariyah. Mungkin teman-teman kita yang berbeda sama kita, tapi kita tetap harus menghormati, tidak sependapat dengan sholat nariyah. Apa itu sholat nariyah? Siapa yang mengajarkan? Ya memang bukan Kanjeng Nabi yang mengajarkan, tapi kita mengenal banyak amalan itu dari para guru. Guru nyambung ke atas, sanad ke ilmu itu nyambung sampai ke Kanjeng Nabi. Jadi gini, kita belajar ya, kita punya guru. Ini kita di sini. Terus ini kita punya guru. Gurunya punya guru. Nyambung terus sampai Kanjeng Nabi. Ini namanya sanad keilmuan. Nah, yang ini di poin kelima ini adalah kita mengerjakan amalan-amalan yang diajarkan oleh para guru kita. Ya jatuhnya juga dari sanad keilmuan. Apa aja mas? Ya sholawat nariyah, munjiat, Rotib Al-Hadad, ada Rotib Al-Atos, ada Wirdul Latif dan masih banyak lagi. Itu adalah misi kita kelima. Misi kita yang keenam yang terakhir adalah menjadikan komunitas ini sebagai ladang dakwah, ya, dan silaturahmi. Kenapa kalau ladang dakwah? Ya iya, sebenarnya kita tuh punya tugas untuk berdakwah, tapi dakwah itu susah. Susahnya adalah dakwah harus dilakukan oleh orang-orang yang paham ilmunya dan at least gini loh, kita tuh harus mengajak sesuatu kepada hal yang kita kerjakan. Kalau kita berdakwah, mas, perlu mas berdakwah fikih sholat mas. Ya tapi kamu paham gak fikih sholat? Nggak paham, ya sudah mas,
perlu kita berdakwah tentang pentingnya menghafal Al-Quran. Kamu hafal nggak hafal. Nah intinya aku nggak tahu betul sih sebenarnya kayak gimana konsep dakwah, tapi yang aku pahami adalah, yang saya pahami adalah kita harus mengajak seseorang itu kita melakukannya. Dan sholawat, insya Allah sholawat adalah cara yang paling mudah untuk ngajak orang bersolawat, karena kan sholawat kita tinggal ngomong aja gitu loh. Makanya sholawat everyday ini juga bisa menjadi ladang dakwah kita untuk ngajak orang bersolawat. Ya, paham ya? Yang sebenarnya adalah silaturahmi. Ini dari sholawat everyday kita akan ngajak orang juga bersilaturahmi melalui sholawat everyday. Intinya seperti itu teman-teman, visi misinya sholawat everyday. Jadi jangan kaget seandainya nanti ini gimana sih katanya Mas Dila dulu, kita fokus di sholawat aja, tapi kenapa kok ada perluasan? Ya iya, insya Allah pintu masuk kita adalah sholawat. Bagaimana kita bisa mengajak teman-teman yang mungkin masih kurang baik untuk jadi lebih baik lagi, berhijrah ya. Ini semua kan juga dari awalnya berani berhijrah kan. Mungkin teman-teman ada yang tahu berani berhijrah. Kita bagaimana ngajak orang berhijrah lewat pintu masuk sholawat ya. Jadi bagaimana kamu tahu dulu ngajak teman-teman sholawatan dari wah testimoni sholawat, dapat rizki, istrinya hamil, terus apa lagi, dapat pekerjaan, utangnya lunas dan lain sebagainya. Kita ngajak mereka dalam pintu masuk yang mereka sukain. Setelah masuk di sholat everyday, baru pelan-pelan kita ajak rotib al-hadad, ajak kita pakai siwak, kita ajak mengamalkan sunnah ini sunnah itu. Caranya seperti itu, pelan, tapi kita tidak berhenti di sholawat ya. Nah intinya seperti itu visi misi SE. Dan yang terakhir teman-teman, aku mau menjelaskan sholat everyday ini sebenarnya kita bentuk tidak sekedar komunitas, tapi kami yang ada di pusat, kami yang ada di kantor memandang sholawat everyday ini sebagai sebuah pesantren. Kalau bisa dibilang pesantren apa? Pesantren digital. Dan kami memandang para member ini bukan sebagai sebatas member aja, member yang gabung SE ini loh, tapi mereka adalah para santri. Cara pandang kita terhadap sesuatu itu menentukan sikap kita terhadap sesuatu. Kalau kita memandang komunitas ini hanya sebagai komunitas aja, ya mungkin effort kita segitu-gitu aja. Tapi kalau kita memandang komunitas ini sebagai suatu pesantren digital, kita akan lebih berani untuk mengeluarkan pengorbanan yang lainnya, yang lebih daripada ketika kita hanya memandang ini sebagai sebuah komunitas aja. Ya, itu poin pertamanya. Yang selanjutnya, kenapa sih Mas kok member ini kita sebut para santri? Santri itu tugasnya belajar. Dan orang-orang yang punya santri, tugasnya adalah mengajar. Makanya ketika kita melihat member ini hanya sebagai member aja, kita teman-teman yang ada di pengurus SM tidak akan punya effort. Oh iya, mereka adalah santriku, mereka berarti harus aku bimbing, aku didik. Teman-teman sadar nggak? Teman-teman member nih, PJ kalian itu siap untuk jadi jurat kalian, ya kan? Karena itu memang tugasnya para PJ. Tugasnya para PJ itu tidak mudah, yaitu apa? Membimbing santri-santri di grupnya. Satu PJ itu udah dibilang kira-kira pegang 150 sampai 200 santri. Pernah aku lihat Angga itu SE bro. Angga Surabaya. Seberapa? 19 atau berapa gitu PJ Angga itu. Angga itu aku pernah lihat kalau nggak salah akhirnya dia tuh bener-bener ngeladeni, melayani japri-japrinya para santrinya, para anggota grupnya, para membernya. Nah, memang susah gitu loh. Susah untuk teman-teman PJ bagaimana grupnya ini supaya kondusif, supaya melakukan amalan-amalan yang diinstruksikan dari teman-teman pengurus. Itu susah, tapi enaknya adalah ketika kita sadar bahwasanya kita semua yang bergabung di SE adalah santri, ya. Enaknya kita dalam sudut pandang belajar, kita kan benar-benar semangat belajar di SE. Oh ya,
SE ini berarti bisa jadi tempat untuk belajar. Nah, teman-teman pengurus SE sisi positif ketika memandang member yang adalah santri adalah lebih punya tanggung jawab untuk ngajarin hal-hal yang baik, untuk membimbing hal-hal yang baik. Nangkap dari sini ya. Ini seperti itu. Nah, makanya jangan kaget jika ternyata para PC kalian itu digembleng dengan sangat keras banget. Karena selain itu di dalam SE ini kita mengajarkan namanya kaderisasi dakwah. Contoh gini, kan ada tim pusat nih, ya kan? Sini ini kita Eden ya, di sini. Kan ada tim pusat. Tim pusat ini terdiri ada aku, ada Aini, ada Desi dan teman-teman kantor lain-lainnya. Itu di bawah tim pusat tuh ada koordinator. Koordinator itu ya kalau ini sudah masuk di ranahnya anak-anak PC ya. Di koordinator, di sini ada tim konsep. Ini tak ceritani bagiannya SE. Nanti teman-teman dibagikan kok. Bagian SE. Konsepnya itu adalah konsep, terus ini adalah tim konten kreator. Ini adalah PJ. Dan nggak kelihatan ya. Nah, setelah konten sini medsos. Setelah sini ini grup, ini PJ. Kayak gini kondisinya, struktural SE sebenarnya seperti ini. Dari tim pusat kita pecah jadi dua, tim koordinator PJ. Kan kita punya 60 grup ya kalau nggak salah, 60 grup. Jadi 60 grup ada 60 PJ. Nah 60 PJ ini kita nggak langsung bimbing Jaya Pusat, tapi kita ada 6 koor. Masing-masing koor pegang 10 PJ. Satu koor pegang 10 PJ. Nah, di 6 grup koor ini kita yang bimbing dari pusat. Itu namanya kaderisasi dakwah. Kaderisasi dakwah. Jadi selama ini kalau pakai akun Aldila Dharma ngajak sholawat, ngajak rotate, nah itu akan kita transfer knowledge ke sini, ke koordinator. Dari koordinator mereka transfer knowledge ke para PJ. Lalu para PJ akan transfer knowledge ke grupnya yang ada sekitar 200 santri. Jadi nggak mudah sebenarnya jadi PJ itu. Wah, susah gemblengannya. Nah, ini tim konseptor. Ada yang bikin konsep konten, ini konten creator, terus media sosial. Nah, yang mau tak sampaikan adalah teman-teman, saya pengen fokus di sini. Ini pesanku untuk teman-teman PJ. Ya, itulah kenapa kita di grup jagoan sholawat sangat keras untuk ngajak orang ini, ngajak orang itu. Bahkan nggak sekali dua kali kan aku ngancam kalian silakan keluar kalau nggak mau ikut aturannya sholat everyday. Kenapa? Logikanya adalah pusat udah nggak bisa megang grup ini, karena grup ini yang mengendalikan para PJ. Pusat atau saya bisa lewat koordinator lalu ke PJ. Masalahnya kalau ada satu PJ yang tidak mau mempelajari materi-materi yang diberikan dari pusat lewat koornya, atau kamu para PJ tidak mau untuk belajar sungguh-sungguh, mengamalkan sungguh-sungguh dan memahami sungguh-sungguh, dan kamu jarang nongol di grup jagoan sholawat atau di koordinator kalian, kami ketika kehilangan satu PJ itu sama artinya kami kehilangan 200 santri. Itu masalahnya. Jadi artinya adalah teman-teman PJ dan teman-teman koor dan semuanya di sini, aku mau ngajak sekali lagi, saya mau ngajak sekali lagi, ayo kita sama-sama rapatkan barisan, kuatkan. Ini adalah pesantren gitu loh. Sebenarnya ini pesantren. Tunggu aja dan doakan, insya Allah kita sedang mengkonsep ide-ide selanjutnya yang benar-benar bisa menjadi kurikulum untuk menjadikan orang jadi lebih baik lagi atas izinnya Allah. Kayak gitu. Melalui berkahnya Nabi Muhammad SAW, melalui sholawat juga. Nah intinya kayak gitu. Inilah pentingnya para PJ digembleng, para anak konten digembleng. Kalian adalah kaderisasi dakwah. Kaderisasi dakwah. Sebenarnya bisa aja gitu loh, dari tim pusat langsung set ke grup. Tapi masalahnya adalah gak akan ada namanya transfer knowledge, gak akan ada kaderisasi.
Yang pintar nanti pusat aja, kita nggak bisa bantuin. Jadi gini loh, kan enak tuh kalau kita tuh ngajak orang dakwah lewat orang lain. Akhirnya apa? Para pendakwah ini banyak gitu loh. Akhirnya kita bikin konsep seperti ini. Makanya sekali lagi, ayo kalau ada materi jadi diperhatikan lagi supaya apa? Para PJ supaya bisa menyampaikan kepada santrinya di grup tersebut. Lebih enaknya lagi apa? Kebayang nggak? Kalau dari 200 santri ini, dari masing-masing santri akhirnya terkader untuk menjadi pendakwah sholawat. Masing-masing santri ya, kita kan sekarang kira-kira punya 10.000 member. Kebayang nggak? Kaderisasi pengkaderan ini berhasil ya sampai ke para santri di grup 60 grup itu. Lalu para santri yang sekarang berjumlah sekitar 10.000 itu masing-masing orang bisa ngajak 5 atau 10 orang. Yang artinya dalam waktu yang sangat cepat kita bisa dapat 50.000 santri atau 100.000 santri. Itulah makna perjuangan di Sholawat Everyday. Kita penting menyatukan rasa, menyatukan visi, menyatukan misi, menyatukan vibrasi. Kita pengen Indonesia bersolawat. Kita pengen benar-benar mengajak orang. Akhirnya yang namanya tasbih digital ini bukan satu hal yang fana lagi. Orang terbiasa. Karena apa? Tiap orang di kota mereka sudah ada orang yang siap berdakwah untuk ngajak sholawatan. Ya, intinya seperti teman-teman. Harapan saya adalah semoga video ini bisa menginspirasi kalian. Semoga kalian terus ada dalam bimbingannya Allah. Semoga sholawatan terus bisa membasahi lidah kalian. Dan semoga Kanjeng Nabi ridho terhadap kalian semuanya, terhadap kita semuanya. Sholat everyday bisa menjadi sebuah gerakan untuk menuju Indonesia yang bersolawat. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.